Kemudian salah satu manusia ajaib tersebut mendekati penduduk dan dikasih lihat sebuah objek yang berbentuk bulat. Hal ini bikin syok penduduk karena pas dia dikasih lihat objek tersebut, penduduk langsung bisa lihat ke seberang. Padahal di depan dia itu ada hutan, ada bukit-bukit. Anehnya bisa lihat sampai ke seberang. Ini kemungkinan teknologi alien ya. Setelah kejadian itu, para warga ngelihat ada benda putih gemerlapan terbang secara cepat di atas permukaan laut. Apakah kalian tahu bahwa zaman dulu di Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia pernah terjadi kedatangan alien yang bikin gempar warga sekitar? Kejadiannya itu tahun 1959 dan warga sekitar itu bilangnya manusia ajaib karena tinggi manusianya itu sekitar 180 cm. Nah, yang bikin anehnya itu kulitnya katanya berwarna merah, rambutnya itu perak, ada bergelombang, kemudian pakai seragam warna biru tua, pakai sepatu berwarna hitam, dan pakai ban pinggang. Katanya di dalam ban pinggangnya itu terselip sebuah benda berbentuk bulat. Warga juga lihat bahwa manusia ajaib tersebut seperti sedang menyelidiki sesuatu. Akhirnya warga mengepung manusia ajaib tersebut dan dipanah. Anehnya, badan manusia ajaib itu kebal, nggak mempan sama panah-panah yang ditembakin para warga. Dan manusia ajaib tersebut akhirnya berhasil meloloskan diri. Dia melompat tinggi melewati kepala para warga tersebut dan menghilang. Sekarang siapa manusia ajaib tersebut? Kalau dilihat-lihat itu kita anggap sebagai alien ya, karena bentuknya kayak manusia, cuman kulitnya nih ya, kulitnya warna merah. Ini yang bikin unik. Nah, di Alor juga ada sebuah pulau namanya Pulau Pantar. Di sana kelihatan ada 6 manusia ajaib juga yang berkeliaran, katanya berkeliaran di sekitar pemukiman ketika matahari mulai terbenam. Ada satu manusia ajaib tersebut yang berjenggot. Dia itu berani banget untuk ngintip ke dalam rumah orang, untuk melihat keadaan di dalam rumah. Jendelanya dibuka, kemudian dia lihat-lihat gitu. Nah, ada seorang penduduk di timur kota Kalabahi turun dari pohon enau. Pas dia mau turun, katanya penduduk tersebut dikepung oleh manusia ajaib. Dan orang tersebut dengar manusia ajaib tersebut lagi ngobrol, tapi dia nggak tahu itu bahasanya aneh banget. Kayaknya dia nggak pernah dengar bahasa seperti itu. Kemudian salah satu manusia ajaib tersebut mendekati penduduk dan dikasih lihat sebuah objek yang berbentuk bulat. Kemungkinan besar objek yang berbentuk bulat ini adalah dari simpenan di dalam ban pinggang manusia ajaib tersebut. Karena katanya, yang tadi gue udah bilang sebelumnya, manusia ajaib tersebut pakai ban pinggang dan di dalamnya diselipin sebuah objek berbentuk bulat yang dari logam. Kemungkinan besar objek itu yang dikasih lihat ke penduduk. Hal ini bikin syok penduduk karena pas dia dikasih lihat objek tersebut, penduduk langsung bisa lihat ke seberang. Padahal di depan dia itu ada hutan, ada bukit-bukit. Anehnya bisa lihat sampai ke seberang. Ini kemungkinan teknologi alien ya, yang dikasih objek bulat itu kemungkinan besar lah. Itu udah pastilah teknologi alien tuh. Di antara warga tersebut ada seorang anak kecil yang diculik oleh manusia ajaib. Setelah seharian mencari, anak kecil tersebut akhirnya ketemu di tengah ladang dalam keadaan kebingungan. Setelah pulih, anak kecil tersebut tuh cerita dia itu diculik dibawa ke tengah hutan. Kemudian manusia ajaib tersebut seperti melakukan kegiatan medis kepada anak kecil tersebut. Anak tersebut juga dikasih makan oleh manusia ajaib tersebut, cuman dia nggak mau karena dia lihat makanannya itu gak kayak makanan yang dia pernah lihat selama ini. Makanya dia gak mau. Nah, kan tadi dibilang bahwa anak kecil tersebut seperti dilakukan kegiatan medis oleh manusia ajaib. Kalau menurut gua, manusia ajaib tersebut melakukan pengecekan anatomi tubuh manusia. Gak mungkin dong lu culik anak kecil dibawa ke tengah hutan, tiba-tiba lu melakukan kegiatan medis. Ya, kalau misalkan anak kecil tersebut sakit, terus aliennya ternyata tahu bahwa anak kecil tersebut sakit, makanya dibawa ke tengah hutan disembuhin. Wah, itu sih baik banget. Kalau misalkan ternyata anak kecil tersebut gak sakit, dilakukan kegiatan medis, itu udah pasti ngecek anatomi tubuh manusia. Mau apa lagi coba? Ya gak?
Mendengar anak kecil diculik, kemudian komandan polisi yang ada di sana bernama Alwi Al-Nadat mengerahkan kesatuan kepolisian yang bersenjatakan otomatis, yang senjata otomatis tuh kayak AK-14 gitu, dor. Kemudian mereka mengejar untuk menangkap manusia ajaib tersebut. Pas tengah malam, muncul lagi manusia ajaibnya. Dan mereka nembakin manusia ajaib tersebut secara bersama-sama. Tetapi gak ada satu tetes darah yang ketemu. Malahan ketemunya tuh pohon yang bolong karena peluru. Dan sebetulnya ada jejak kaki, cuman sampai jarak 5 meter doang. Setelah itu udah gak ada bukti apa-apa lagi, hilang. Setelah kejadian itu, para warga ngelihat ada benda putih gemerlapan terbang secara cepat di atas permukaan laut. Dan mereka udah gak pernah denger lagi tuh kata manusia ajaib. Udah gak pernah terjadi, udah gak pernah ada yang datang lagi. Dan pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan manusia ajaib itu udah gak ada lagi. Kejadian manusia ajaib di Kepulauan Alor ini diceritakan oleh komandan polisi setempat kepada Jacob Salatun setelah kejadian itu terjadi. Jacob Salatun adalah seorang mantan kepala lapan dan juga militer. Dia pernah di bidang militer. Jacob Salatun juga bikin sebuah buku yang berjudul UFO adalah Masalah Kita di Saat Ini, yang menceritakan kisah-kisah kejadian UFO yang ada di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gua itu kemungkinan bisa aja alien, tetapi ada hal yang janggal di situ karena ada cerita tadi kan yang kayak gua bilang, warganya itu mengepung manusia ajaib tersebut dan tembakin panah. Kalau menurut gua kayaknya manusia nggak mungkin langsung asal nyerang dulu deh, apalagi dengan hal yang mereka nggak ketahuin itu apa. Kan mereka udah tahu kan itu manusia ajaib kulitnya merah, nggak mungkin mereka langsung kepung langsung tembak panah. Pasti kayaknya ada komunikasi dulu kan. Apalagi pada saat mereka nyerang itu, manusia ajaib itu nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan sebelum melakukan penculikan. Nggak mungkin dong mereka langsung asal tembak aja. Ibarat lu ke pemukiman warga, lu cuma jalan-jalan doang, tiba-tiba langsung dipanah. Lu belum melakukan kejahatan, lu belum culik orang segala macam loh. Nah, menurut gue janggalnya di sana. Tapi balik lagi ya, setiap orang kan punya persepsi yang berbeda-beda. Kalau menurut gue itu bisa aja alien. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.